pentingnya petunjuk atau hidayah Islam ini, hidayah kita beriman ini. Yahdi man yasha, Allah memberi petunjuk pada siapa Allah mau. Saking pentingnya dalam sholat itu, di Fatihah sekali, duduk antara dua sujud sekali, minta hidayah. Doa dua kali, sekali dalam Fatihah, sekali dalam duduk antara dua sujud. Selain doa, kita disuruh susah payah. Menjalankan agama agar Allah berhidayah. Kita lihat misalnya dalam Quran, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersusah payah di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami Allah akan memberi hidayah kepada mereka dengan pasti. Wakali pasti itu. Kalau diterjemahkan itu kan jelek, betul nggak? Tapi artinya dua kali itu dalam tafsir. Dan orang-orang yang susah payah berzikir, baca Quran, dengan sholat, umroh, sedekah, menghindarkan diri dari dosa, mengerjakan perintah Allah yang wajib dan yang sunat, susah payah itu, bukan nggak susah. Karena sholat dia susah, bela agama, dihina orang, dibela di agama susah. Bayar zakat dan lain-lain itu. Jika dia susah payah dalam agama, kata Allah pasti. Nah dia itu tauhid, artinya pasti. Nah diyannahum, kami Allah akan memberi hidayah kepada mereka dengan pasti. Itu pasti. Lah pasti. Nah itu artinya pasti juga. Jadi ada dua kali pasti. Jadi nggak boleh kita dengan agama ini jangan terlalu fanatik agama ini. Nah, begitulah itu dibilang PKI itu. Beragama itu ala kadarnya saja. Iya. Kata Allah bersusah payah bukan ala kadarnya. Beragama ini jahadah, sungguh-sungguh, bermujahadah, susah payah, bukan ala kadarnya. Kalau kita beragama, menjalankan agama susah payah, berkorban mati-matian, pasti Allah akan memberi petunjuk kepada kita dengan pasti. Kepada apa ditunjukkan? Subulana, jalan menuju Allah. Subul itu jamak dari kata sabil. Sabil jalan. Subul banyak jalan. Kita jaga sholat, nampak dia itu ini jalan itu. Kita jaga puasa, nampak kita ini. Kita jaga zikir, nampak sedikit ini. Dinampakkan saja. Memang beda-beda itu buahnya. Beda-beda buah. Kalau orang menjaga sholat, sungguh-sungguh dia jaga sholat. Itu nampak seperti itu. Bahwa Allah itu besar. Dia dirinya kecil. Orang yang menjaga sholat tak mungkin jahat. Tak mungkin jahat. Kenapa orang yang sholat masih jahat? Kan dijaganya sholatnya salah-salah. Kalau dijaganya sholatnya ya Allah, sholat itu berapa kali sehari? 5. 5 yang wajib, 2 yang sunat muakkad. Berarti berapa? Berapa? 7. Nabi nggak pernah tinggal yang sunat muakkad itu. Ternyata Allah membuat terminal sholat setiap 3 jam untuk kita orang Islam. Jadi setiap 3 jam kita disuruh sholat. Subuh 5 ya, 3 jam kemudian duha, 3 jam kemudian zuhur, 3 jam kemudian asar, 3 jam kemudian maghrib, 1 jam kemudian Isya. Tidur 3 jam kemudian
Lain. tahajud. 3 jam kemudian subuh. 3 jam kemudian duha. Kalau kita sholat 7 kali sehari, itu rata-rata setiap 3 jam kita sholat. Setiap 3 jam kita berwudu. Masya Allah. Dan Nabi man tawaddu'a bi ahsanil wudu, kharajat khatayahu min jasadihi. Siapa yang berwudu dengan sempurna, bersihlah anggota tubuhnya yang dicuci dengan air wudunya itu, sehingga nggak ada lagi dosa yang lengket di tubuhnya yang dicuci air wudu itu. Hatta min tahti al-sarih, maka dosa yang dari bawah-bawah kuku pun bersih dicuci air wudu itu. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, makruh mengelap bekas wudu. Wudu, kemudian itu dilap, makruh. Biarkan aja dia menetes, karena itu menetes itu mencuci dosa. Itu baru wudu. Orang yang dimakan berwudu, wajahnya bersih, matanya bersih, hidungnya bersih, mulutnya bersih. Jadi dosa. Wudu itu nomor 1 cuci tangan. Kemudian apa? Kumur-kumur. Karena mulut paling banyak dosa. Mulutlah yang paling banyak memproduksi dosa. 3 kali. Biar bersih. Hidung. Baru muka. Muka itu termasuk mata. Tengok. Begitu mencuci muka bukan. Karena mata paling banyak melakukan dosa. Bersihlah wajahnya dari dosa. Cuci tangannya. Dari tangan sampai siku, beserta dengan siku. Di situ bukan sampai siku, enggak, memang bahasa Arabnya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci tanganmu sampai di situ, tapi artinya nggak sampai di situ. Di situ ilal marafiq bukan diartikan sampai situ, diartikan beserta dengan situ. Ilal situ diartikan maaf, karena tidak ada ibtida'nya, betul lagi. Ada anak sampai gini. Ayah itu kayak ceramah dijelaskan itu, wah nggak ngerti, nggak dijelaskan, ustaz bodoh katanya. Memang ceramah ini susah. Ila itu, kata ila itu artinya sampai. Kalau ada ibtida'nya min, ain itu ilal marafiq itu dari tangan sampai situ. Tapi kalau ada ibtida'nya, ada minnya, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tanganmu sampai ke situ, maka sampai di situnya diartikan beserta dengan situ. Tidak sah wudu kalau situnya nggak basah. Maka bersihlah dosa tangan. Kalau banyak dosa tangan, pegang gini orang dia dulu. Kemudian menyapu kepala. Kalau banyak dosa kepala, mikirkan yang nggak halal. Kuping, berapa banyak dosa mendengarkan maksiat dari kuping. Lagi akhir zaman dengan lagu-lagu bejat semua. Dulu zaman Soekarno, zaman Bung Karno, lagu yang mengajarkan moral rusak aja dilarang. Diberangus satu. Kalau soal itu Bung Karno dia jaga rakyatnya. Tahun 67 awal 68 ada lagu judulnya Sepasang Rusa. Yang menyanyikannya anak kecil umur 14 tahun. Suaranya merdu, namanya Tetikan. Lagu itu populer sekali, sebentar aja terkenal seluruh Indonesia. Sepasang rusa dilanda asmara,
Mereka pergi berdua-dua menikmati udara, berkasih-kasihan, berbahagialah mereka. Ini cerita rusa. Rusa bukan orang. Akan tetapi datanglah tiba-tiba seorang pemburu yang mengintai. Dia lalu menembak rusa itu. Matilah si rusa betina. Rusa jantan berlari masuk hutan. Kasihan kekasihnya telah hilang, akhirnya tak tertahan, dia masuk jurang. Tamatlah riwayatnya. Protes seluruh ulama. Seluruh ulama protes. Tidak peduli mau yang Kristen, mau yang Islam, apalagi yang Islam. Ini lagu mengajarkan orang putus cinta bunuh diri. Tutup, tak boleh diputar lagi. Dijaga rakyat oleh pemerintah. Rahmat Kertolo itu pemain film, bintang film. Kalau main film, main lintau, main kungfu, dapat berantem dia Pak. Giliran nyanyi, kata Bung Karno, ini lagu ngakik mau Beranus, nggak boleh diputar. Zaman Pak Harto ada menteri penerangan yang lama jadi menteri penerangan itu Harmoko. Ada lagu terkenal yang nyanyi masih SMA, namanya Bentang Nasional. Dia nyanyi seorang istri yang ditampari suaminya. Kalau kau lihat merah di pipi bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Tutup, gak boleh kita begitu. Apa lagu kok nampak ini? Gak boleh. Cabut. Muncul lagu lebih parah lagi, kawin-kawinan. Neng ayo kita cium-ciuman, daripada cium beneran pikiran pusing gak karuan belum dicium. Kok neng nyosor duluan atau hak kata rokok. Aduh, ini lagu jahat itu nih. Cabut. Gak boleh diputar lagi. Sekarang ya Allah, sebejat apapun lagu dibiarkan. Aku tak biasa. Rusak. Dibiarkan aja. Tidak ada peduli pemerintahnya. Sebejat apa lagu dibiarkan aja sekarang. Ada artis telanjang, tunjukkannya di media sosial. Kata Menteri Penerangan, nggak apa-apa, jangan ditangkap. Itu telanjang itu sendiri. Astagfirullah. Telanjang sedih. Kalau telanjang sedih monyet lah seniman. Giliran rakyat semua sekarang protes undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Muhammadiyah protes, NU menolak, Muhammadiyah menolak, Al-Wasliyah menolak, semua menolak, Majelis Ulama menolak, mahasiswa menolak, dosen-dosen menolak, universitas 200 menolak semua. Bukannya didatanginya yang bingung, malah pergi yang bebek. Astagfirullahaladzim.
kuping dicuci supaya dosa hilang. Lalu cuci kuping itu luar dalam. Ambil air, telunjuk masuk lubang, jempolnya pijit ke belakangnya. Ini pijit. 3 kali ambil air baru. Nah, ambil air baru. Begitu cuci kuping ke begini. Satu orang saya Cina, dalam saya masih remaja, namanya Ushen Wijaya. Itu sip saya paling hebat, tapi Cina paling hebat. Aku untuk dokter darah aku di Medan, namanya Ushen Wijaya. Selalu menulis di koran waspada kesehatan. Kalau di Jakarta namanya Henry, Profesor Henry. Henry masuk Islam. Ushen Wijaya sering mengobati polisi-polisi di kantor polisi. Waktu itu masih di kampung lain. Dalam Zainul Arifin, di belakang kantor polisi itu menghadap di Penegoro itu Masjid Agung. Lalu si Ushen ini, tabib ini parkir di belakang kantor Polda. Dari belakang dia masuknya ke depan. Kalau mau pulang diambil mobilnya, dia pulang lewat belakang. Satu hari dia ambil mobil, dia lihat orang lagi mau sholat zuhur di Masjid Agung, wudhu, cuci kuping. Terkejutnya, orang Islam tahu ilmu akupuntur. Dulu belum terkenal akupuntur, nah seperti sekarang. Dia sekolahnya ke Cina. Orang Islam tahu ilmu akupuntur. Kejut, refleksi, bingung dia. Mungkin satu orang aja. Diperhatikan yang lain untuk sama, pas kuping sama. Wah, didatanginya, didekatinya. Dalam untuk mulai dari muka, matanya, hidungnya, itu semua refleksi. Jenggotnya, kupingnya, di tangan. Kok ilmu Xinxue Cina? Wah, sudah diamalkan orang Islam, sedangkan dia baru tamat sekolah di Cina sana. Ilmu baru. Datang dia kepada imam, guru saya Syekh Tahun Ahmad rahimahullah. Coba Tuan Imam praktekkan wudhu yang cara Islam kepada saya. Itu orang Muslim. Nah, saya mau yang Tuan Guru. Butuhlah Tuan Guru ini. Wah, kalau begini berarti Islam ini betul agama yang hebat. Kalau kita jaga wudhu 7 kali sehari, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, mungkin seteruk orang Islam. Dan orang Islam pasti akan cerdas, juga akan pikir. Karena diproteksi semua setiap hari 21 kali. Usap muka, usap kepala, ya, usap tangan, kaki, dimasukkan kelingking ke sela-sela jadi kaki itu. Wah, itu refleksi. Akhirnya saya Wijaya masuk Islam. Wafat dalam keadaan Islam. Itu baru wudhu. Selesai wudhu dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maka kata Nabi, dibukalah 8 pintu surga untuk orang yang wudhu itu. Masya Allah. Rupanya pintu surga itu ada 8. Ada berapa? 8 surga ada 8. Ada Firdaus, ada Darussalam, ada Naim, ada Aden, ya kan? Ada Ma'wa, nama surga-surga itu. Membukanya namanya pakai wudhu, pakai syahadat setelah wudhu. Habis wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bukalah pintu surga. Kalau 7 kali wudhu sehari, berapa kali membuka pintu surga? 7 kali. Wah, kalau gitu Pak Ustaz, saya wudhu saja, nggak usah sholat. Itu pintunya buka aja, kalau jangan masuk. Untuk masuk pakai sholat. Untuk masuk pakai, membukanya pakai wudhu dan syahadat. Apa hebatnya sholat? Saya pendekkan aja untuk sholat. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, kita disuruh berikrar. Berikrar kepada Allah. Inna sholati. Ini sering orang salah baca inna sholati.
Tidak bertasydid, stopnya tidak ada alif lamnya. Inna sholati, begitu bacanya. Sesungguhnya sholatku. Inna sholati, bukan inna sholati, nggak ada tasydid. Banyak salah tuh. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi Rabbil Alamin. Ini Allah semesta alam. Semesta alam. Jadi jangan bilang mati kasar. Ini penjajah Belanda kafir aja dibikin rusak. Kue orang jangan bilang mati. Mati itu kasar. Kue orang mesti bilang meninggal. Meninggal itu halus. Itu sebetulnya dia menghina Quran kita. Menghina hadis Nabi kita. Mati itu tidak kasar, itu bahasa Quran. Betul? Betul. Bahasa hadis tidak mata ibu Adam kalau sudah mati anak cucu Adam. Nabi pakai kata mata sudah mati. Quran bilang wa nusuki wa mahyaya Wa mamati. wa mamati mati. Kayak mati loh. Kok kasar Quran kasar. Dan mati itu artinya jelas. Kalau meninggal artinya nggak jelas. Meninggal apa? Meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kampung halaman, banyak artinya meninggal. Kalau mati satu aja artinya. Cabut Allah atau malaikat maut nyawamu, maka kamu Mati. Jelas. Jadi mati kasar apa enggak? Enggak. Mati kasar bahasa Arab, bahasa Quran bahasa Arab. Yang kasar itu mampus. Apa kabar Bapak? Sudah mampus, kasar. Kalau mati kasar apa? Paham? Paham. Kasar itu karena besok sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Lillahi rabbil alamin. Kalau nggak batal sholat. Mana lasah. Jadi banyak sekarang ini orang-orang yang mau menyesatkan kita, menekan orang Islam pakai kata-kata. Bilang kafir boleh, jangan bilang kafir. Kafir itu kasar, gantilah dengan non-muslim. Iya, kasar kafir. Enggak. Bahasa Quran kok kasar. Belum Nabi Adam turun ke dunia, kata-kata kafir tidak ada. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan kemudian ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, isjudu li Adam, sujudlah kamu hai malaikat kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi sujudnya li ta'zim, sujud menghormat. Bukan sujud menyembah. Oh, nggak boleh menyembah. Iya karena Allah, iya karena Ta'im. menyembah nggak boleh hanya sama Allah. Kenapa Allah suruh sujud? Sujud hormat, ditakzim. Sujudlah kamu kepada Nabi Adam, hormat pada Nabi Adam, maka semua malaikat sujud hormat pada Nabi Adam. Begitu artinya. Kecuali iblis. Iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin. Jadilah iblis makhluk yang Kafir. yang Kafir. kuat yang Kafir. belum turun Nabi Adam ke dunia sudah ada kata-kata kafir. Tiba-tiba 75 tahun merdeka sekarang dilarang bilang kafir. Pemerintah ini aneh-aneh ini. Kafir tidak kasar, bahasa Al-Quran, betul? Betul. Artinya menutup hati dari Allah dan Rasulnya, itu namanya Kafir. kafir. Asal kata kafaro yakfuru kufran. Kafaro itu menutup. Diambil orang Inggris. Orang Inggris mengatakan menutup juga kafaro, itu cover. Cover, menutup. Ini meja supaya cantik ditutup pakai telapak meja ini. Menutup meja pakai telapak meja ini namanya kafaro. Orang yang masak telapak meja tadi kafir. Mana siapa tadi yang masak? Gak ada
kasar di situ. Pertama kita betul. Jangan bilang Habib itu kasar. Itu sebenarnya untuk menekan orang Islam aja itu. Ganti non-muslim. Non-muslim itu lebih keras. Nggak ada bahasa Quran yang non-muslim. Nggak ada. Muslim asal kata aslama yuslimu islaman, artinya selamat atau menyerah diri, selamat. Muslim orang yang Selamat. Non-muslim Orang tidak selamat. orang celaka. Coba kita bilang saudara-saudara non-muslim sekalian, saudara-saudara yang celaka nggak selamat. Lebih kasar. Tiba-tiba dia tahu artinya non-muslim itu celaka. Aduh, ternyata non-muslim itu artinya orang nggak selamat, celaka. Ya, tukarlah lagi. Tukar apa? Suntuloyo ini. Kok kawatur-atur agama kah? Lakum dinukum Waliyadi. jangan atur-atur agama kami nggak atur-atur agama kamu. Sekarang kita mau diatur-atur sama orang yang bukan Islam. Ikut pula pengkhianat Islam di situ. Jangan dilihat itu kasar. Cabut kumis kau nanti. Koyak. Aduh. Mana mungkin kita jahat kalau 7 kali sholat sehari, tiap 3 jam. Subuh kita sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, Allah. Dan syarikat nggak ada syarikat bagi Allah. Apabila kau itulah yang diperintah oleh Allah. Wa ana minal muslimin, aku menyerah dengan aturan Allah. Kerja dia, pergi kerja subuh. 3 jam kemudian dia wudhu. Dia sholat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, ibadahku, hidupku, matiku untuk Tuhan semesta alam. Allah Tuhan semesta alam. 3 jam kemudian zuhur, sholat lagi dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana mau jahat orang begini? Sujud lagi dia letakkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Mungkin jahat. Habis zuhur diajak kawan yang perempuan, yuk kita cari hotel, yuk bersihlah yuk. Yang mobil kita kan ada istirahat, ini makan siang. Pergi dia sama kawan yang perempuan. Perempuan sekarang tuh ngeri-ngeri. Kalian pikir baik-baik itu ngeri. Perempuan ini nafsunya 9 tuh. Kalau diturut-turut ngeri perempuan. Habis makan kata kawannya, kita masuk hotel yuk, kita zina dulu sebentar lah. Si laki-laki ini bilang, aku sebetulnya mau, tapi bagaimana aku mau berzina? Sekarang jam 1 kita berzina, sampai jam 2, terus kita pulang ke kantor, habis itu aku mandi, habis itu sholat asar, inna sholati wa nusuk. Mana mungkin? Bagaimana aku menghadapi Allah? Baru berzina aku. Nggak bisa, terjaga orang yang sholat itu tahu. Mau korupsi dia, habis sholat zuhur, mau teken korupsi. Kamu, teken ini habis aku sholat, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Mana dah? Nggak berani. Itulah hebatnya di sholat. Jangankan sholat, nanti aja Pak. Jangan. Nanti aja, harus. Jangankan sholat, baca bismillah aja menyelamatkan kita dari jahat. Itulah Islam. Turun wahyu pertama, Iqra. Bismi Rabbik. Malaikat Jibril katakan kepada Nabi Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Iqra bismi Rabbik. Alladzi khalaq, Tuhanmu yang menjadikan. Telah menjadikan. Ayat Bismillah belum turun. Ayat Bismillah turunnya di surah An-Naml. Surah Nabi Sulaiman, surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu belum turun.
Tapi perintah membaca bismillah, ayat pertama turun sudah keluar. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Semua boleh kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asal kau sertakan nama Tuhanmu ketika memulai membaca itu. Sederhana Islam itu tapi selamat. Kalau setiap mau membaca kita baca bismillah aman. Hidupkan komputer. Dan mau membuka komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Nah mungkin kan nonton film porno. Bismillahirrahmanirrahim. Nah mungkin. Betul? Nah mungkin buka situs porno. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Islam itu jangankan sholat, jangankan wudu, baca bismillah aja menyelamatkan kita dari jahat. Maka orang yang Islam itu orang yang selamat, Muslim, orang yang selamat.